Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Teori Pengambilan Keputusan yang beranggotakan 1. Eli Margiani, 2. Pascalia Prima Griselda, 3. Jessica Intan Vanesha, 4. Yanuar Taqiyuddin, 5. Karina, dan yang keenam Ratih Puspitasari. Baik, di sini saya Ratih Puspitasari akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian simulasi. Simulasi adalah suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya atau state of affair. Aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem yang abstrak tertentu. Mudahnya, simulasi merupakan proses virtual yang menggambarkan bagaimana suatu sistem akan berjalan. Adapun keuntungan dan kelemahan dari model simulasi. Keuntungan pertama, simulasi merupakan salah satu metode yang mampu memberikan perkiraan sistem yang lebih nyata sesuai kondisi operasional dari kumpulan pekerjaan. 2. Desain alat, layout, dan sistem transparasi baru dapat diuji tanpa menghadirkan aspek tersebut secara langsung. 3. Memudahkan mengontrol lebih banyak kondisi dari suatu percobaan sehingga dimungkinkan untuk dicoba diterapkan secara nyata pada sistem itu. 4. Dapat mempersingkat waktu investigasi. Dan yang terakhir, dapat dihentikan dan dijalankan kembali tanpa menimbulkan permasalahan pada sistem. Adapun kelemahan. Pertama, simulasi tidak akurat karena teknik ini bukan proses optimisasi dan tidak menghasilkan sebuah jawaban, tetapi hanya menghasilkan sekumpulan output dan sistem pada berbagai kondisi yang berbeda. Dalam banyak kasus, ketelitiannya sulit diukur. Model simulasi yang baik sangat mahal, bahkan sering dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan model yang sesuai. 3. Tidak semua situasi dapat dievaluasi dengan simulasi. 4. Hasil simulasi terkadang sulit diinterpretasikan. Dan yang terakhir, permodalan dan analisis modal simulasi terkadang membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Simulasi Monte Carlo. Arti Monte Carlo sering dianggap sama dengan simulasi probabilitas. Sebenarnya, Monte Carlo bukanlah jenis simulasi, melainkan hanya suatu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu simulasi. Berikut adalah prosedur penyelesaian pada simulasi Monte Carlo. Yang pertama, buatlah tabel probabilitas kumulatif masalahnya. Kemudian tentukan interval probabilitas kumulatif dan interval angka randomnya. 2. Pilihlah sebuah angka random secara acak dari tabel angka random tersebut. 3. Ulangi pemilihan angka random kedua dan seterusnya pada daftar yang arahnya boleh kemanapun dari angka random pertama asal tidak berulang, atau angka random pertama yang dipilih tidak dapat dipilih lagi. Contoh penerapan simulasi. Pertama, memperkirakan permintaan pada bisnis produksi. 2. Menghitung keuntungan penjualan. 3. Menentukan critical path yang merupakan alur kerja proyek dengan penyelesaian terlama. 4. Antrian pelanggan. Lalu ada jenis-jenis simulasi. Yang pertama, simulasi analog. Simulasi analog artinya menggantikan lingkungan fisik yang asli dengan lingkungan fisik tiruan yang lebih mudah untuk dimanipulasi. Simulasi ini mempergunakan representasi fisik untuk menjelaskan karakteristik yang penting dari masalah. Contohnya, ruang tanpa bobot disimulasi dengan ruang penuh air. 2. Simulasi matematik. Simulasi matematik artinya meniru sistem dengan model matematik untuk mendapatkan ciri operasi sistem melalui suatu eksperimen. Jika eksperimen ini berulang-ulang, maka untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian hitungnya, digunakan bantuan komputer. Contohnya, data yang dideklarasikan menggunakan aktivasi perhitungan, persamaan, dan fungsi matematik. Simulasi sistem tak terstruktur. Simulasi ini juga dapat digunakan sebagai sarana penunjang atau tools
Jadi, fungsinya adalah membantu mengambil keputusan dengan menyediakan informasi, model, atau perangkat tiruan untuk menganalisa informasi. Sistem nilai mendukung keputusan semi-struktur dan tak terstruktur. Dalam simulasi pengambilan keputusan, terdapat 3 jenis keputusan. Pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rumit, sehingga dapat terprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah struktur, yaitu yang sebagian dapat diprogram dan sebagian berulang-ulang, dan rutin dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis terperinci. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan ini terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan luar.